perangkat elektronik yang memerlukan arus DC mestinya dicatu oleh suplai arus searah DC atau direct current yang stabil agar dapat bekerja dengan baik. Baterai atau acu adalah sumber catu daya DC yang paling baik. Namun, untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya lebih besar, sumber dari baterai tidak cukup. Sumber catu daya yang besar adalah sumber bolak-balik AC atau alternating current dari pembangkit tenaga listrik. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat catu daya yang dapat mengubah arus AC menjadi DC. Definisi power supply. Power supply atau catu daya adalah sebuah peralatan penyedia tegangan atau sumber daya untuk peralatan elektronika dengan prinsip mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi transmisi listrik ke level yang diinginkan, sehingga berimplikasi pada pengubahan daya listrik. Dalam sistem pengubahan daya, terdapat 4 jenis proses yang telah dikenal, yaitu sistem pengubahan daya AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC, dan AC ke AC. Masing-masing sistem pengubahan memiliki keunikan aplikasi tersendiri, tetapi ada 2 yang implementasinya kemudian berkembang pesat dan luas, yaitu sistem pengubahan AC ke DC atau DC power supply dan DC ke DC atau DC-DC converter. Tipe-tipe DC power supply. Satu, power supply tipe linear. 2. Power supply tipe peralihan atau switching. 1. Power supply tipe linear. Beberapa fungsi yang masuk dalam proses pengubahan daya AC ke DC adalah sebagai berikut. 1. Pengubahan tegangan. Berfungsi untuk mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi transmisi listrik ke level yang diinginkan. 2. Penyearah. Sebagai pengubah arah tegangan atau voltase dari AC ke DC. 3. Filter atau penyaring. Bertugas sebagai pembersih gelombang keluaran riak atau ripple yang berasal dari proses penyearahan. 4. Pengaturan atau regulatorium. Bertujuan untuk mengendalikan tegangan keluaran sehingga menjadi stabil walaupun
terjadi variasi atau perubahan pada suhu, beban, maupun tegangan masukan dari jaringan transmisi listrik. Idealnya, pengubahan daya ke DC memiliki karakteristik seperti misalnya efisiensi 100%, gelombang keluaran yang tetap atau constant output, walaupun dihadapkan pada variasi dari voltase transmisi atau untuk power supply DC, arus pada beban maupun suhu. Karakteristik ideal lainnya adalah tidak memiliki impedansi pada terminal keluaran atau zero impedance output untuk setiap jenjang frekuensi, dan juga tidak memiliki gangguan atau noise maupun ripple pada gelombang keluaran. Gambar 1 menunjukkan perbedaan dalam hal pengaturan beban dan ripple pada gelombang keluaran antara pengubah yang ideal dan yang praktis. Selanjutnya, pada gambar 2 dapat dilihat dua buah contoh rangkaian yang umum dipakai untuk menghasilkan daya DC dari daya AC, yaitu rangkaian dengan konfigurasi center tip transformer dan penyearah bridge atau bridge rectifier. Kedua contoh tersebut memakai penyearah jenis gelombang penuh atau full wave rectifier yang mengakibatkan tingkatan ripple yang minimum pada gelombang keluaran. Gambar 2, rangkaian dengan konfigurasi center tip transformer dan penyearah bridge atau bridge rectifier. Dua, power supply tipe peralihan atau switching. Power supply tipe switching menjadi semakin populer pemakaiannya karena tipe ini memberikan penyediaan daya DC yang efisiensi dan densitas dayanya sangat tinggi dibandingkan dengan tipe linear. Salah satu topologi dari power supply tipe switching adalah dengan metode flyback atau flyback regulator, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3 berikut ini. Konsep penyearahan.
Penyearah dalam sistem penyediaan sumber daya DC berfungsi sebagai pengubah arah tegangan atau voltase dari AC ke DC. Catu daya DC adalah sumber bolak-balik AC atau alternating current dari pembangkit tenaga listrik yang diubah menjadi searah DC atau direct current. Konsep perubahan AC menjadi DC disebut penyearahan atau rectifying. Ada 3 jenis penyearahan. 1. Penyearah setengah gelombang. 2. Penyearah gelombang penuh. 3. Penyearah gelombang penuh sistem jembatan. Satu, penyearah setengah gelombang. Rangkaian penyearah setengah gelombang. Tegangan masukan atau V-in adalah sebuah tegangan sinusoida. Asumsikan sebuah perilaku dioda ideal. Pada setengah sinyal positif dioda mendapat pemberian bias maju atau forward bias, sehingga menyebabkan setengah sinyal positif muncul pada RL atau beban. Kondisi ini membuat dioda berlaku sebagai penghantar. Pada setengah putaran negatif, dioda mendapat bias mundur atau reserve bias, sehingga dioda dalam kondisi tidak menghantar. Oleh karena itu, rangkaian memotong sinyal setengah negatif. Tegangan output atau V-out setengah gelombang merupakan sebuah tegangan DC yang bergerak naik sampai maksimum dan menurun sampai 0 dan tetap 0 selama sinyal negatif. Nilai sinyal DC setengah gelombang. Pada prinsipnya, nilai DC setengah gelombang diperoleh dari VDC sama dengan VP per V, karena nilai dari 1 per V sama dengan 0,318 V, sehingga VDC sama dengan 0,318 VP. Frekuensi keluaran. Frekuensi keluaran sama dengan frekuensi masukan. Tiap-tiap putaran masukan menghasilkan 1 putaran tegangan keluaran. Dengan demikian, kita dapat menulis setengah gelombang adalah V-out sama dengan V-in. Penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh. Perhatikan grounded center tape
pada kumparan. Sekunder trafo. Mengapa demikian? Rectifier gelombang penuh sama dengan rectifier setengah gelombang, sehingga masing-masing rectifier gelombang penuh memiliki tegangan yang sama atau equal dengan setengah tegangan sekunder D1 menghantar ke sinyal setengah positif dan dioda D2 menghantar ke sinyal setengah negatif. Hasilnya, arus beban rectifier mengalir selama setengah sinyal bersama-sama. Rectifier gelombang penuh berbuat sama dengan 2 kali bolak-balik pada rectifier setengah gelombang. Nilai DC atau nilai rata-rata. Karena sinyal gelombang penuh mempunyai 2 kali sinyal setengah positif, DC atau nilai rata-rata bernilai 2 kali DC setengah gelombang. Pada prinsipnya, nilai DC penyearah gelombang penuh diperoleh dari VDC sama dengan 2 VP per V karena nilai 2 per V sama dengan 0,636 V sehingga VDC sama dengan 0,636 VP. Frekuensi keluaran. Pada sebuah rectifier gelombang penuh, sesuatu tidak biasa terjadi pada frekuensi keluaran. Tegangan saluran AC mempunyai frekuensi 60 Hz, karena itu periode masukannya sama dengan karena penyearahan gelombang penuh, periode sinyal gelombang penuh adalah setengah periode masukan. Sehingga kita dapatkan frekuensi sinyal gelombang penuh adalah 2 kali frekuensi masukan. Hal ini beralasan karena sebuah keluaran gelombang penuh mempunyai 2 kali periode masukan gelombang sinus. Hanya saja, rectifier gelombang penuh membalikkan masing-masing periode setengah negatif, sehingga kita mendapatkan jumlah 2 kali periode positif. Akibatnya adalah penggandaan frekuensi sehingga tiga, penyearah gelombang penuh sistem jembatan. Rangkaian penyearah gelombang penuh sistem jembatan. Rectifier jembatan menyerupai rectifier gelombang penuh, sebab ia memproduksi tegangan keluaran gelombang penuh.
Dioda D1 dan D2 menghantar di atas setengah periode positif dan D3 dan D4 menghantar di atas setengah periode negatif. Sebagai hasilnya, arus beban rektifier mengalir selama di antara setengah periode. Nilai rata-rata dan frekuensi keluaran. Karena sebuah penyearah jembatan menghasilkan sebuah keluaran gelombang penuh, persamaan untuk nilai rata-rata dengan frekuensi keluaran sama seperti yang diberikan untuk penyearah gelombang penuh. Filter. Definisi filter. Fungsi filter pada catu daya adalah sebagai penyaring arus ripple akibat proses penyearahan yang masih terdapat arus AC. Filter yang umum dipakai adalah filter dengan kapasitor. Filter ini mampu membentuk bentuk gelombang tegangan keluarnya bisa menjadi rata. Contoh rangkaian penyearah tanpa menggunakan filter. Contoh rangkaian penyearah dengan menggunakan filter kapasitor. Arus riak atau ripple current. Akibat dari arus ripple, sedikit banyak mengganggu keluaran dari catu daya. Ilustrasi berikut menunjukkan bentuk keluaran tegangan DC dari rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Garis BC kira-kira adalah garis lurus dengan kemiringan tertentu, di mana pada keadaan ini arus untuk beban R1 dicatu oleh tegangan kapasitor. Sebenarnya garis BC bukanlah garis lurus, tapi eksponensial sesuai dengan sifat pengosongan kapasitor. Kemiringan kurva BC tergantung pada besar arus 1 yang mengalir ke beban R. Jika arus 1 sama dengan 0 atau tidak ada beban, maka kurva BC akan membentuk garis horizontal. Namun, jika beban arus semakin besar, kemiringan kurva BC akan semakin tajam. Tegangan yang keluar akan membentuk gigi gergaji dengan tegangan ripple yang besarnya adalah dan tegangan DC ke beban adalah
1. Filter choke atau induktor. Sumber AC menghasilkan sebuah arus dalam induktor, kapasitor, dan resistor. Arus AC pada tiap-tiap komponen bergantung pada reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan resistansi. Induktor memiliki sebuah reaktansi yang diberikan oleh kapasitor memiliki sebuah reaktansi yang diberikan oleh persyaratan pertama. Desain filter induktor adalah untuk memperoleh nilai Xc lebih kecil dari RL. Persyaratan kedua desain filter induktor adalah untuk memperoleh XL lebih besar dari Xc. Ketika XL lebih besar dari Xc, hampir semua tegangan AC melalui induktor, persamaan tegangan keluaran AC, bentuk gelombang keluaran. Tegangan DC ideal didasarkan perilaku komponen penyearah yang diasumsikan ideal. Tegangan DC aktual didasarkan pada hasil pengukuran. 2. Filter kapasitor. Filter tipe induktor menghasilkan tenaga keluaran DC yang sama dengan nilai rata-rata tegangan rectifier. Filter tipe kapasitor menghasilkan tegangan keluaran DC yang sama dengan nilai puncak tegangan rectifier. Tipe ini umum dipakai dalam sistem DC power supply. Prinsip filter kapasitor adalah proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Saat dioda forward, kapasitor terisi dengan tegangannya sama dengan periode ayunan tegangan sumber. Pengisian berlangsung sampai nilai maksimum. Pada saat itu, tegangan C sama dengan Vp. Pada ayunan turun ke arah reserve, kapasitor akan mengosongkan muatannya. Jika tidak ada beban, maka nilainya konstan dan sama dengan Vp. Jika ada beban, maka keluarannya atau volt memiliki sedikit ripple akibat kondisi pengosongan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut. Kondisi tanpa beban. Kondisi berbeban. Pada filter kapasitor, perhitungan tenaga ripple di mana VR sama dengan tegangan ripple puncak ke puncak.
I sama dengan arus beban DC, F sama dengan frekuensi ripple, C sama dengan kapasitor filter. 3. Filter RC. Rangkaian RC filter terdiri dari dua kapasitor C1 dan C2 dan sebuah resistor. Prinsip kerja filter ini adalah membuat gelombang yang dihasilkan dari rectifier mendekati gelombang DC murni. Pada saat rectifier mengeluarkan gelombang tegangan pada nilai puncak, maka kapasitor C1 akan terisi dengan muatan. Ketika gelombang tegangan menurun, nilainya menuju titik nol. C1 akan mengeluarkan muatan. Kondisi C1 yang selalu terisi muatan dan mengeluarkannya membuat ripple gelombang semakin kecil. Selanjutnya, gelombang diperhalus oleh C2 sehingga gelombang tegangan keluaran menyerupai gelombang tegangan DC. Pada akhirnya, gelombang tegangan output hampir menyerupai dengan gelombang tegangan DC. Bentuk gelombang keluaran. Regulator. Definisi regulator. Regulator adalah rangkaian regulasi atau pengatur tegangan keluaran dari sebuah catu daya agar efek dari naik turunnya tegangan jala-jala tidak mempengaruhi tegangan catu daya sehingga menjadi stabil. Rangkaian penyearah sudah cukup bagus jika tegangan ripple-nya kecil, tetapi ada masalah stabilitas. Jika tegangan PLN naik atau turun, maka tegangan outputnya akan naik atau turun. Seperti rangkaian penyearah di atas, jika arus semakin besar, ternyata tegangan DC keluarannya juga ikut turun. Untuk beberapa aplikasi, perubahan tegangan ini cukup mengganggu, sehingga diperlukan komponen aktif yang dapat meregulasi tegangan keluaran ini menjadi stabil. Ada beberapa alasan yang mungkin diperlukan sebuah regulator. Satu, fluktuasi tegangan jala-jala. 2. Perubahan tegangan akibat beban atau loading. 3. Perlu pembatasan arus dan tegangan untuk keperluan tertentu.
1. Regulator dengan Zener. Rangkaian regulator yang paling sederhana Zener bekerja pada daerah breakdown sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dengan tegangan Zener atau namun rangkaian ini hanya bermanfaat jika arus beban tidak lebih dari 50 mA. 2. Regulator Zener follower. Regulator ini pada dasarnya adalah regulator Zener yang dikonfigurasikan dengan sebuah transistor NPN untuk menghasilkan arus yang cukup besar. VBE adalah tegangan base emitter dari transistor Q1 yang besarnya antara 0,2 sampai 0,7 volt, bergantung pada jenis transistor yang digunakan. Dengan mengabaikan arus 1B yang mengalir pada base transistor, dapat dihitung besar tahanan R2 yang diperlukan adalah 1Z adalah arus minimum yang diperlukan oleh dioda Zener untuk mencapai tegangan breakdown Zener tersebut. Besar arus ini dapat diketahui dari datasheet yang besarnya lebih kurang 20 mA. Jika diperlukan catu arus yang lebih besar, tentu perhitungan arus B1B pada rangkaian di atas tidak bisa diabaikan lagi. Seperti yang diketahui, besar arus 1C akan berbanding lurus terhadap 1B atau dirumuskan dengan untuk keperluan itu transistor Q1 yang dipakai bisa diganti dengan transistor Darlington yang biasanya memiliki nilai B yang cukup besar. Dengan transistor Darlington, arus
base yang kecil bisa menghasilkan arus 1C yang lebih besar. Tiga, regulator op-amp. Teknik regulasi yang lebih baik lagi adalah dengan menggunakan op-amp untuk mendrive transistor key. Dioda Zener di sini tidak langsung memberi umpan ke transistor key, tetapi sebagai tegangan referensi bagi op-amp isi. Umpan balik pada pin negatif op-amp adalah cuplikan dari tegangan keluar regulator, yaitu jika tegangan keluar Vout menaik, tegangan Vin min juga akan menaik sampai tegangan ini sama dengan tegangan referensi Vz. Demikian sebaliknya. Jika tegangan keluar Vout menurun, misalnya karena suplai arus ke beban meningkat, op-amp akan menjaga kestabilan di titik referensi Vz dengan memberi arus 1B ke transistor Q1 sehingga pada setiap saat op-amp menjaga kestabilan. Dengan mengabaikan tegangan VBE transistor Q1 dan mensubstitusi rumus, diperoleh hubungan matematis pada rangkaian ini. Tegangan output dapat diatur dengan mengatur besar R1 dan R2. 4. Regulator IC Integrated Circuit. Sekarang mestinya tidak perlu susah payah lagi mencari op-amp, transistor, dan komponen lainnya untuk merealisasikan rangkaian regulator seperti di atas, karena rangkaian semacam ini sudah dikemas menjadi satu IC regulator tegangan tetap. Saat ini sudah banyak dikenal komponen seri 78XX sebagai regulator tegangan tetap positif dan seri 79XX yang merupakan regulator untuk tegangan tetap negatif. Bahkan, komponen ini biasanya sudah dilengkapi dengan pembatas arus atau current limiter dan juga pembatas suhu atau thermal shutdown. Komponen ini hanya 3 pin dan dengan menambah beberapa komponen saja sudah dapat menjadi rangkaian catu daya yang terregulasi dengan baik. Misalnya,
7805 adalah regulator untuk mendapat tegangan 5 volt. 7812 regulator tegangan 12 volt, dan seterusnya. Sedangkan seri 79XX misalnya adalah 7905 dan 7912 yang berturut-turut adalah regulator tegangan negatif 5 dan 12 volt.